Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof. Pagi semuanya. Apakah sudah siap untuk ini kelompok kedua ya? J, Prof. Terima ya Mbak ya. Atas kita berapa? Sudah dimulai ya. Bisa dimulai sekarang. Oh, gitu, Bapak. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Mbak Indah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Indah NIM 010 dan rekan saya Aprilia NIM 022 akan mencoba menjelaskan mengenai teori gangguan dan efek stuck. Jadi, seperti kita ketahui pada materi-materi di semester sebelum UTS, kita mempelajari mengenai hubungan antara persamaan Schrödinger dan fungsi Eigen. Nah, namun apabila persamaan Schrödinger tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah akibat kita memperhatikan bahwa pada suatu kondisi itu ada beberapa gangguan-gangguan yang menyebabkan kita tidak dapat menghitung dengan menggunakan persamaan Schrödinger saja, yaitu kita nanti akan menggunakan teori gangguan. Teori gangguan merupakan suatu teori yang digunakan pada banyak masalah untuk memperkirakan adanya perubahan tingkat energi dan fungsi gelombang yang berhubungan dengan tambahan variasi yang disebabkan oleh adanya interaksi antara partikel dengan medan listrik atau medan magnet. Nah, pada penjelasan sebelumnya itu sudah dijelaskan mengenai efek Zeeman, di mana itu adalah salah satu dari teori gangguan, yaitu interaksi antara antar partikel dengan medan magnet. Nah,
Nanti pada pembahasan ini tuh membahas teori gangguan interaksi partikel dengan medan listrik atau efek Stark nanti. Nah, teori gangguan sendiri itu ada dua, yaitu teori gangguan bebas waktu dan teori gangguan bergantung waktu. Nah, teori gangguan bebas waktu sendiri itu ada dua, dibagi dua lagi, yaitu teori gangguan tak berdegenerasi sama teori gangguan berdegenerasi. Nah, pertama itu ada teori gangguan pada sistem tak berdegenerasi. Nah, perlu kita ingat bahwa pada teori ini itu tinjauannya dari segi energi. Nah, energinya itu bukan lagi menggunakan energi kinetik atau energi potensial yang seperti kita pelajari saat kajian sains 1, tapi energinya yang digunakan adalah energi yang digunakan adalah energi total dari menggunakan Hamiltonian, yaitu energi yang digunakan untuk partikel yang bergerak bebas. Nah, di sini andaikan pada awalnya sistem itu memiliki Hamiltonian yang disimbolkan dengan H topi 0. Di sini adalah simbol dari energi total, energi dalam keadaan dasar dengan fungsi-fungsi eigen ortonormal Cn yang telah diketahui seperti ini. Jadi pada persamaan yang pertama itu adalah energi keadaan dasar dikalikan fungsi eigen dalam keadaan dasar itu sama dengan energi eigen dalam keadaan dasar dikali fungsi eigen dalam keadaan dasar. Nah, ini kan dalam keadaan masih posisinya tidak ada gangguan. Namun ketika energi sistem itu mendapatkan tambahan yang dimisalkan dengan simbolnya G topi atau operator gangguan, energi gangguan seperti itu terhadap sistem, maka persamaannya itu menjadi H total atau energi total itu sama dengan energi Hamiltonian dasar ditambah itu gamma kali G operator atau operator gangguan. Nah, di sini dianggap bahwa nilai energi gangguan atau operator gangguan itu jauh lebih kecil daripada energi Hamiltonian dasar atau energi dalam keadaan dasar, sehingga nanti nilainya tidak jauh berbeda dengan energi totalnya, di mana gamanya itu disebut parameter ekspansi yang berguna untuk menetapkan orde dari gangguannya itu. Oke, stop di situ dulu, Mbak. Oke. Jadi H operator itu, H topi itu apa, Mbak, namanya? Itu apa energi dalam keadaan dasar? Energi sistem dalam keadaan dasar. Bukan energi, H itu operator energi. Oh ya, Tanda topinya. Topinya itu menandakan operatornya dalam bentuk operator. Sebetulnya yang H operator Cn sama dengan En, Cn itu sebenarnya persamaan Schrödinger sebetulnya. Iya. Cuman H operatornya itu tanda nolnya itu kondisi yang apa? Kondisi yang tidak ada interaksi luar ya. Jadi kondisi yang tidak ada gangguan istilahnya gitu ya. Jadi di situ dikasih seperti itu. Nah, itu diumpamakan seperti itu. Nah, H operator itu sebetulnya atau H Hamiltonian itu sebetulnya kan energi kinetik ditambah energi potensial, tetapi dalam hal ini sebagai operator ya. Kalau fungsi Hamiltoniannya ya energi kinetik ditambah energi potensial atau P kuadrat per 2M plus V ya, V potensial gitu ya. Nah, nah seringkali persamaan Schrödinger itu gampang ingatnya. Jadi H operator, H itu adalah operator energi, maka hasilnya harus energi. Maka di depan di sebelah kanan itu harus E total energi. Nah, biasanya tulis seperti itu. Kalau di persamaan Schrödinger biasanya kan E di situ adalah min I bar do per do T ya. Itu kalau fungsi depannya itu fungsi
fungsi vektornya itu fungsi waktu kan gitu ya. Nah, ini kita sudah jauh ke sini, kita sudah dianggap sudah familiar dengan persamaan Schrödinger di depan gitu ya, H. Kemudian kita sekarang coba melihat untuk meninjau apa pada level energi tertentu, yaitu kita tandai dengan N ya, level energi. Nah, itu nanti harus memenuhi syarat di bawahnya itu. Jadi delta NM itu sebetulnya kan metrik kuadrat ya Mbak ya. Metrik kuadrat yang nilainya itu di sepanjang diagonalnya itu 1, yang lain sama dengan 0. Jadi kalau N sama dengan M itu 1 delta. Ketika N tidak sama dengan M itu sama dengan 0. Jadi nanti kita sudah mainnya itu di metrik ya, bentuk metrik. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk menyelesaikan persamaan ketika kasusnya ada gangguan, maka dibuat juga tetap. Jadi Hamiltoniannya sama dengan Hamiltonian tanpa gangguan ditambah ya operator energi dengan gangguan. Tapi syaratnya gangguannya itu sangat kecil. Maka harus ada faktor pengalinya itu ya kecil banget gitu ya. Nah, seperti itu sebenarnya. Ini masih kita membuat semacam model ya, 8.1.2.1.2 itu model. Jadi ini adalah dasar pemikirannya gitu ya. Jadi kira-kira kalau apa, tetapi G itu adalah energi eksternal, ya bentuknya adalah misalnya energi listrik, energi magnetik gitu ya. Jadi itu hasil-hasil eksperimen Siemens sama Stark ya. Jadi Siemens dulu baru Stark. Nah, kemudian ternyata nanti akan kita buktikan baik secara matematis maupun eksperimental itu betul terjadi apa splitting atau pemecahan spektrum ya, spektrum dari ini dari elektron ya. Jadi kalau kita balik lagi ke belakang kita bicara tentang spektrum hidrogen itu atom hidrogen itu ya. Kalau terjadi peluruan itu dari level energi tinggi ke level energi yang lebih rendah ya, maka dia sambil melepaskan foton ya kan, melepaskan foton itu kita tandai dengan apa ada spektrum gitu ya. Nah, kalau kejadiannya proses peluruannya itu ada energi luar yang memicu ya, nah itu akan bagaimana seperti itu. Ini secara teorinya ya. Nanti kita lihat secara eksperimentalnya. Oke, Mbak, lanjutkan. Oke, Bapak. Kok berubah? Sebentar. Nah, selanjutnya kan tadi kita sudah mendapatkan operator Hamiltonian total apabila ada gangguan. Nah, dari persamaan tersebut itu dimasukkan kembali ke persamaan Schrödinger awal sehingga menghasilkan persamaan 8.1.3 berikut. Ya. Nah, seperti yang dijelaskan Pak Munasir tadi, karena gangguannya dari operator gangguan itu cukup kecil, maka hanya akan menimbulkan perubahan yang kecil baik pada fungsi eigen dalam keadaan dasar maupun pada energi eigen dalam keadaan dasar. Ya, untuk memperoleh koreksi yang dilakukan ekspansi itu sebagai berikut. Jadi bisa dilihat di persamaan 8.1.4 untuk melihat koreksinya. Di mana untuk fungsi eigennya itu sama dengan fungsi eigen dalam keadaan dasar ditambah fungsi gangguan ya ditambah ini tadi parameternya ya. Terus sama energi eigennya itu sama dengan energi eigen dalam keadaan dasar ditambah energi yang sudah dikalikan parameternya itu tadi, energi gangguan operator gangguan yang sudah dikalikan parameternya tadi.
Nah, kemudian apabila disubstitusi persamaan 8.1.4 ke persamaan 8.1.3 diperoleh persamaan 8.1.5. Ini tinggal diubah saja nilai si N terus EN-nya seperti itu. Coba stop dulu Mbak di situ. Oke. Jadi fungsi eigen, si n-nya itu kan kelihatan ya. Jadi ada si n0 itu artinya fungsi eigen ketika tidak ada pengaruh eksternalnya. Kemudian yang suku kedua itu kan pengaruh eksternalnya ya. Kira-kira tambahan, kira-kira nanti ada fungsi tambahannya seperti itu. Dalam bentuk deret ya, panjang. Nah itu nanti sebetulnya bentuk formula seperti ini nih paling sederhana bisa dinyatakan dalam bentuk matrik ya nanti dalam solusinya, karena seperti yang dipelajari di fisika matematika itu bentuk deret seperti ini memang panjang berat sekali ya, tak hingga gitu ya. Jadi maka nanti dibentuk dalam bentuk matrik dan dalam prakteknya nanti dibatasi. Misalnya untuk n berapa gitu ya, n sama dengan 3 itu tuh sudah banyak ya, sudah 3 kali 3 dan seterusnya ya, banyak banget. Nah, kemudian yang kedua EN-nya itu adalah level energinya. Jadi selain kita nanti mendapatkan informasi spektrum, berapa jumlah spektrumnya, juga kita punya informasi tentang level energi ya. Gitu. Nah, solusi matematisnya ya seperti itu ya, yang 8.1.5 itu. Tapi itu nanti kalau menyelesaikan itu ya masih panjang ya. Tapi ini kita menggunakan metode yang metrik gitu sebetulnya, sehingga kelihatan lebih sederhana. Oke, lanjutkan. Oke, seperti yang dijelaskan Pak Munasir tadi, N itu orde atau tingkat energinya. Nah, sementara M itu menyatakan orde koreksi atau tingkat ketelitian dari ketelitian baik terhadap fungsi eigen dalam sebelum gangguan maupun faktor orde koreksi dari energi eigen seperti itu. Ini kan ada M, ada N. Selanjutnya, nah dengan dengan menyamakan koefisien dalam persamaan tersebut diperoleh ini persamaan 8.1.6a sampai 6D. Nah, ini apa yang membedakan di sini, yaitu orde atau tingkatan energinya. Di sini kan bisa dilihat ya, kalau misalnya yang di 8.1.6a itu saat keadaan dasar. Nah, ini kalau yang 6B itu sudah di orde 1, di tingkat energi 1, terus yang 6C itu di tingkat energi yang kedua, dan seterusnya, ini yang tingkat energi ketiga. Nah, andaikan kita ingin melakukan aproksimasi atau pendekatan hingga koreksi orde ke-1, artinya kita kan ingin menentukan berapa sih koreksi operator koreksinya di tingkat energi 1. Nah, untuk itu maka kita perlu mengalihkan persamaan 8.6b, kita menggunakan yang orde 1 atau tingkat energi 1 dari kiri dengan fungsi eigen dasar konjugat lalu diintegralkan sehingga diperoleh persamaan 8.1.7a dan 8.1.7b. Karena adanya sifat Hermitian dari operator H di tingkat dasar, maka integral di sebelah kiri dari persamaan yang sebelumnya 7A itu ya diubah menjadi persamaan berikut. Nah, jadi koreksi untuk orde 1 bagi energi adalah ini fungsi energi di tingkat dasar itu sama dengan GNN. GNN itu
energi gangguan ya di tingkat itu. Nah, koreksi orde 1 bagi fungsi itu memerlukan pendefinisian dari fungsi eigen di tingkat 1 sebagai fungsi yang ortogonal dengan semua fungsi gangguan di tingkat dasar di mana M-nya itu tidak sama dengan N dan diperoleh persamaan 8.1.9. Kemudian persamaan tersebut disubstitusi ke persamaan yang tingkat energi tadi 8.1.6b yang ini. Sehingga menghasilkan persamaan berikut. Nah, CNM ini itu merupakan ini C itu nilai seperti konstanta dari tingkat energi yang mau diubah. Nah, ini. Terus habis itu disubstitusikan ke persamaan 8.1.6b sehingga menghasilkan ini. Teori gangguan konjugat, operator konjugat. Nah, di mana K-nya itu tidak sama dengan N. Lalu diintegralkan hingga memperoleh ini rumus orde koreksi seperti berikut yang nanti akan digunakan dalam efek Stark. Jadi ini persamaan koreksi orde 1. Nanti kalau orde 2, orde 3 bagaimana? Ya sama, tapi diturunkan dari persamaan yang 8.1.6c sama 8.1.6d. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengoreksi energi dan fungsi eigennya seperti ini. Selanjutnya untuk efek Stark akan dijelaskan oleh teman saya Aprilia. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke. Selanjutnya yaitu sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang teori gangguan pada gangguan waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan efek Stark yang dimana nanti penerapannya itu juga menggunakan teori gangguan waktu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan efek Stark adalah perusahaan dari spektrum atom karena adanya medan listrik eksternal. Jadi efek Stark ini adalah analog dan listrik dari efek Zeeman yang sebelumnya pada kelompok 1 yang sudah dijelaskan. Nah, di mana garis spektral dibagi menjadi beberapa komponen karena adanya medan magnet. Next, Linda. Nah, efek Stark sendiri itu pertama kali ditemukan oleh fisikawan Jerman yaitu Johannes Stark pada tahun 1913. Nah, Johannes Stark ini mendemonstrasikan dengan memecah garis-garis Balmer dari spektrum atom hidrogen dalam medan listrik. Nah, adapun jenis-jenis efek Stark sendiri yaitu efek Stark linier dan efek Stark kuadrat. Next. Efek Stark linier itu adalah efek Stark linier itu terjadi karena momen dipol yang muncul dari distribusi muatan listrik non-simetris yang terjadi secara alami. Efek Stark linier itu adalah rangkaian garis spektral yang dihasilkan ketika transisi antara tingkat energinya itu simetris. Nah, dalam jenis efek Stark linier ini, perbedaan antara tingkat energi atau delta E itu sebanding dengan medan listrik yang diterapkan. Nah, hubungannya adalah sebagai berikut, di mana delta perubahan tingkat energinya itu berbanding lurus dengan medan listrik. Next.
Sedangkan untuk efek kuadrat itu muncul karena momen dipol yang diinduksi oleh eksternal bidang. Efek kuadrat itu rangkaian garis spektral di mana garisnya itu tidak simetris. Jadi kebalikan dari efek stuck yang linier. Jenis efek stuck ini perbedaan antara tingkat energi itu sebanding dengan kuadrat medan listrik yang diterapkan atau dapat dituliskan sebagai berikut. Delta perubahan energinya itu berbanding lurus dengan kuadrat medan listrik kuadrat. Next. Nah, ini dari garis besarnya perbedaan antara linier efek stuck linier dan efek stuck kuadrat. Tadi sudah dijelaskan di atas bahwa efek stuck linier itu rangkaian garis spektralnya itu yang dihasilkan ketika transisi antara tingkat energinya itu simetrik. Sedangkan kalau efek stuck yang kuadrat itu tidak simetris atau garisnya itu asimetris. Lalu hubungan antara medan listriknya itu tadi perubahan energinya itu berbanding lurus dengan medan listrik, sedangkan kalau kuadrat efek statik kuadrat itu perubahan energinya itu berbanding lurus dengan kuadrat energi. Lalu besarnya pada efek stuck linier itu relatif besar, kalau efek stuck kuadrat itu relatif kecil. Nah, kalau efek stuck linier itu atom dapat ditemukan pada atom hidrogen atau yang berelektron rendah, atom yang berelektron rendah. Sedangkan kalau efek stuck kuadrat itu dapat ditemukan pada atom yang berelektron banyak. Next. Nah, ini penerapan dari teori gangguan bebas waktu pada efek stuck. Nah, efek stuck itu kan merupakan pengaruh medan listrik statis terhadap tingkat-tingkat energi suatu atom. Nah, interaksi medan listrik dengan elektron itu dipandang sebagai gangguan. Untuk itu, atom hidrogen ditempatkan dalam medan listrik statis F yang diandaikan sejajar terhadap sumbu Z. Nah, untuk interaksi elektron dengan medan listrik statis F atau efek stuck ini itu dapat dituliskan sebagai persamaan satu yang di mana sebelumnya tadi G itu sama dengan operator untuk energi pada gangguan yang ada gangguannya itu sama dengan ER kali F sama dengan FR cos theta pada persamaan 1. Nah, untuk teori gangguan tadi kan ada operator energi. Nah, kita masukkan Hamiltonian total elektron atau operator Hamiltonian itu sama dengan operator Hamiltonian awal plus interaksi elektronnya tadi pada persamaan 1 dan dihasilkan pada persamaan 2 di mana Hamiltonian awal dengan fungsi eigen dari elektron atom hidrogen itu pada persamaan 2. Hampir sama dengan teori gangguan yang awal tadi. Next, Winda. Nah, keadaan dasar atom hidrogen itu tidak berdegenerasi dengan fungsi-fungsi keadaan lainnya. Sehingga metode gangguan di atas itu dapat diterapkan untuk menghitung koreksi-koreksi pada orde 1 bagi energi tingkat 1 sebagai berikut. Nah, dari persamaan 3 ini adalah persamaan untuk menentukan untuk menghitung koreksi-koreksi pada energi tingkat 1 pada orde 1. Nah, dari persamaan 3 ini dapat dilihat bahwa gangguan itu tidak mengubah energi dan koreksi orde 1 terhadap nilai eigen atau C1S itu adalah dituliskan pada persamaan 4. Dari persamaan 4 itu
dihasilkan persamaan terakhir, yaitu nilai eigen pada kulit 1S itu sama dengan 0,745 A0 EF per energi tingkat 1 dikurangi energi tingkat 2 dikali nilai eigennya. Itu dapat dilihat di persamaan 4. Nah, dalam perhitungan di persamaan 4 itu integral pada suku keempat saja yang tak sama dengan 0. Next, Indah. Nah, sedangkan untuk menghitung koreksi-koreksi orde 2, tadi kan sudah dihasilkan pada untuk menghitung koreksi-koreksi orde 1. Nah, kalau yang ini itu untuk menghitung koreksi-koreksi orde 2. Dan untuk menghitungnya itu hanya cukup meninjau fungsi-fungsi keadaan yang dekat dengan nilai eigen C1S, yakni C2S, C2PZ, C2PX, dan C2PY yang berdegenerasi dengan energi atau E2, energi tingkat 2 atau E2 dengan fungsi-fungsi itu, maka dapat dituliskan di persamaan yang atas. Karena yang memiliki harga hanyalah integral pada suku keempat saja, yaitu yang pada persamaan sebelumnya, slide sebelumnya, itu yakni 0,745 A0, maka untuk energi pada orde 2 dapat dituliskan di persamaan 5. Nah, dari hasil itu, maka energi yang terkoreksi itu adalah di persamaan 6, yaitu E1 sama dengan E1 orde awal itu plus 0,745 A0 kuadrat kali E kuadrat per E1 atau energi tingkat 1 min energi tingkat 2 kali F kuadrat. Next, Indah. Nah, sedangkan fungsi terkoreksi hingga orde 1 itu dapat dituliskan di persamaan 7. Nah, menurut teori klasik, energi atom dalam mekanistik statis itu adalah E sama dengan E0 atau energi awal plus setengah alfa F kuadrat, di mana alfa itu adalah polarisabilitas atom. Dengan hasil di persamaan 7, kita dapat menuliskan nilai polarisabilitas atom hidrogen yaitu pada persamaan 8. Alfa sama dengan 2 kali 0,745 A0 kuadrat kali E kuadrat per E1 min E2. Nah, karena fungsi-fungsi keadaan atom hidrogen untuk N sama dengan 2 itu berdegenerasi, maka metode ini tak dapat diterapkan untuk menentukan pengaruh gangguan. Jadi efek Stark 1 itu hanya digunakan untuk fungsi-fungsi keadaan atom hidrogen untuk N sama dengan 1 karena dia itu tak berdegenerasi. Next. Nah, untuk selanjutnya akan saya serahkan pada Bu Indah. Ya, karena seperti yang dijelaskan oleh teman saya, April, bahwa untuk persamaan pada N sama dengan 1 itu kan hanya untuk gangguan pada sistem tak berdegenerasi, tetapi untuk N sama dengan 2 itu perlu metode lain, yaitu menggunakan teori gangguan pada sistem berdegenerasi. Nah, cara lain dalam metode variasi ini adalah dengan mengungkapkan fungsi gelombang sebagai kombinasi linier dari fungsi-fungsi yang sudah dikenal. Misalkan fungsi-fungsi itu adalah si N, di mana N itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini bisa sebagai basis untuk operator H berlaku seperti berikut. Ini kan ada beberapa variasi. Yang pertama di persamaan 8.4.1a itu adalah variasi dari integral
si N konjugat operator H dikali si M dV sama dengan HNM. Nah, di sini kan variasinya HNM. Nah, di sini yang kedua itu ada koefisien kombinasi linear yang lain, yaitu ada SNM di sini. SN apa dV itu anu ya, volume ya. Oke. Apa elemen volume ya, dV, V volume. Kemudian yang bawah itu si bintang si M dV itu ya boleh aja ya disepakati, itu sebetulnya delta NM ya, kayak yang tadi di atas itu sebetulnya. Ini adalah sebenarnya metrik satuan. Ini metrik satuan untuk fungsi eigen si N si M gitu ya. Bilangan N dan M. Nah, itu sama dengan 1 ketika N sama dengan M, sama dengan 0 ketika M tidak sama dengan M. Nah, nanti lihat biasanya kalau dalam bentuk metrik di diagonal metriknya itu semua elemennya itu tidak 0. Selain itu 0. Nah, kecuali nanti yang ada faktor gangguan itu biasanya muncul di elemen lain selain di diagonal. Diagonal itu biasanya yang non gangguan, gitu, tidak ada gangguan. Oke. Ya, silakan lanjutkan. Ini di mana HNM dan SNM masing-masing adalah elemen matriks seperti yang dijelaskan Pak Munasir tadi dari operator H dengan basis si N dan overlap antara dua fungsi basis yang dapat dihitung. Nah, ungkapan C sebagai kombinasi linear dari fungsi-fungsi basis N adalah sebagai berikut, di mana si N itu merupakan kombinasi linear di tingkat energi N di tingkatan N dan fungsi dikali fungsi eigen N, di mana ini berdasarkan syarat normalisasi dari C maka diperoleh persamaan 8.4.2b berikut. Selanjutnya, ketika persamaan tersebut disubstitusi ke persamaan 8.16 yang tadi, itu akan menghasilkan persamaan ini. Ya, dalam persamaan ini seluruh koefisien C atau koefisien kombinasi linear itu adalah parameter-parameter dengan mana energi E dapat divariasi untuk memperoleh energi minimum. Nah, untuk memperoleh energi minimumnya itu menggunakan DE sama dengan DE per DC1 dikali DC1 ditambah DE per DC2 dikali DC2 dan seterusnya sama dengan 0. Sehingga untuk setiap N itu berlaku DE per DCN sama dengan 0, yaitu persamaan 8.4.4. Nah, rumusan di atas itu berlaku untuk K sama dengan 1,2 ini, yang bagian ini. Itu sama dengan berlaku untuk K sama dengan 1,2 dan seterusnya. Sehingga diperoleh N buah bacanya K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Oh ya. Itu deret, Mbak ya. Oke. Jalan. Oke. Sehingga bentuk di atas itu bisa ditulis dalam bentuk matrik di bawah ini. Ya, sehingga dapat ditulis dalam bentuk matriks. Ya, di itu sini. ukurannya N kali N, gede banget. Jadi N-nya terserah mau 100, berarti 100 kali 100. Tapi ini adalah matrik-matrik kuadrat. Ya. Ya. Terima kasih Bapak. Nah, persamaan sekuler ini dan yang diinterpretasikan ke matriks ini itu nanti akan digunakan untuk menghitung efek stuck yang kedua. Nah, untuk teori gangguan bebas waktu pada efek stuck kedua akan dijelaskan kembali oleh teman saya April. Oke, untuk teori gangguan bebas waktu pada efek stuck 2 ini itu digunakan untuk menentukan pengaruh mekanisme statis F terhadap tingkat energi yang kedua atau E2 dari atom hidrogen. Hampir sama dengan efek stuck
pertama yaitu menggunakan operator Hamiltonian total elektron, di mana pada persamaan 8.5.2, di mana H0 itu adalah Hamiltonian asli yang bernilai eigen energi pada tingkat energi 1 awal yang berdegenerasi 4 dengan fungsi-fungsi eigen sebagai berikut. Nah, keempat fungsi tersebut itu membentuk set ortonormal dengan urutan fungsi-fungsi seperti di atas, maka dapat dituliskan pada persamaan 8.5.2, yaitu integral dari beberapa elemen, yaitu K, L terhadap dV sama dengan SKL. Next. Ya. Dari elemen-elemen metrik pada persamaan sebelumnya itu dapat dihitung dengan hasil sebagai berikut. Dari hasil yang di atas, elemen-elemen itu dapat dituliskan dalam bentuk matriks, itu maka determinan sekulernya itu dapat dilihat di persamaan yang kedua ini. Itu sama dengan 0. Selanjutnya diperoleh persamaan pangkat 4 pada persamaan 8.5.4. Next, Indah. Dari substitusi E1 atau energi tingkat 1 untuk energi di dalam persamaan sekuler itu akan menghasilkan C1 sama dengan C2 sama dengan 1 per akar 2, di mana C tadi sebelumnya sudah dijelaskan Bu Indah, itu merupakan nilai konstan energi dan dari C1 sama dengan C2 sama dengan 1 per akar 2 dan disubstitusikan E2 itu tadi untuk E1, sedangkan untuk E2 itu menghasilkan C1 sama dengan min C2 sama dengan 1 per akar 2. Karena energi tingkat 3 dan energi tingkat 4 itu sama dengan harga asalnya, maka fungsinya juga sama dengan asalnya. Jadi dapat dituliskan untuk tingkat 1, 2, energi tingkat 1, 2, 3, dan 4 pada persamaan 8.5. Nah, itu untuk harga tingkat 1, 2 itu dapat ditentukan, sedangkan untuk 3, dan 4 tadi itu menurut seperti asalnya. Nah, hasil sebelumnya itu, hasil yang di atas atau slide sebelumnya, itu bersama dengan hasil perhitungan teori gangguan bagi energi tingkat 1 itu diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa pecahnya keadaan-keadaan berdegenerasi karena medan listrik statif F. Jadi ada pecahnya keadaan energi 1 dan energi 2 yang bisa kalian lihat berikut. Itu dihasilkan. Next. Itu numpuk ya Mbak ya, jadi coba boleh. Ya. Untuk yang level energi E2 itu, ya di tengah-tengahnya itu tumpuk ya, itu sebetulnya ada 4 ya, 4 spektrum sebetulnya, tapi spektrumnya gandeng ya. Jadi yang kiri itu kalau kita maknai itu yang sebelum ada gangguan kira-kira begitu, kemudian hanya level E2 ya. Kemudian yang kanan sudah terpecah gitu ya, terpecah. Tapi yang di tengah itu gitu ya. Jadi E3, E4, E sama dengan E20 gitu. Jadi tadi kan ada 4 ya, 4 level tadi, level energi. Dan E3 dan E4-nya sama, E1 dan E2-nya itu plus minus tadi ya.
Yang satu ada di lebih di atas, yang satu di bawah, gitu ya. Ya, pembahasannya ada beberapa versi ya. Di buku ini kebetulannya pakai versi ini yang diambil sebagai referensinya. Di buku lain agak beda lagi. Jadi ada beberapa versi, tetapi substansi penjelasannya adalah sama, gitu ya. Hanya simbol-simbol yang digunakan yang agak berbeda, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu aplikasi dari teori gangguan tadi yang sudah disebutkan di awal tadi ya. Jadi bisa aja interaksi kopling S dan J itu juga mengakibatkan gangguan. Kemudian nanti yang efek Simon itu sebetulnya ya itu interaksi S dan C itu, tapi lebih karena disebabkan oleh medan eksternal atau energi eksternal, yaitu medan magnet. Nah, untuk yang status ini ya medan listrik ya sebagai energi eksternal atau gangguan eksternal yang memberikan aksi atau gangguan terhadap atom hidrogen gitu ya di dalam suatu ruangan. Ada eksperimennya sebetulnya, ada beberapa ini penjelasan eksperimennya. Jadi mungkin gambarnya nggak ada ya Mbak, gambar yang menunjukkan lagi misalnya dalam bentuk spektrum gitu, selain level-level energi kayak gini. Belum dapat. Kemarin dari ambil dari referensinya isi ledger. Belum ditambahkan ya. Ini kan 4 degenerate state tadi ya, yang kanan tadi itu. Jadi ada level keadaan 4 degenerasi tadi. Jadi C1, C2, C3 dan C4 tadi itu ya, yang ditandai dengan level energi E1, E2, E3, E4. Nah, kebetulan E3 dan E4-nya itu satu level energi dengan energi tanpa gangguan gitu ya, satu level. Jadi seolah-olah pecahannya itu di bawah dan di atas itu. Nah, itu di beberapa buku lain sebetulnya itu ditandai yang M0-nya itu kan M sama dengan 0 itu kan 2 kali ya Mbak ya. Ini kan kita pakai tadi 2 Mbak? N-nya 2 ya Mbak ya, berarti ya. E2 tadi kan? Ya, pakai E2 kan. N-nya E2-nya itu kan N ya. N itu kalau bilangan kuantum itu kalau N sama dengan 2, maka L-nya itu sama dengan apa? 0 plus minus 1 ya kan? 0 dan plus minus, 0, kemudian L-nya itu sama dengan 0, kemudian 0-nya itu 2 kali. Jadi kemungkinan kan N itu untuk sama dengan L sama dengan 0 dan L sama dengan 1 ya Mbak ya. Ketika L sama dengan 0 kan S-nya sama dengan atau M-nya sama dengan 0 kan. Nah, ketika L-nya sama dengan 1 maka M-nya kan sama dengan 0 dan plus minus 1 ya kan. Kalau kita kembali ke teori atom hidrogen itu Mbak ya. Sehingga nanti yang E1 yang dari atas berarti apa? E4 C4 ya, atau pakai simbol apa kamu? Ini ya. Jadi ini kita pakai E2, E1, E2 ya, E1, E2 atau C1, C2, C3, C4 gitu loh, maksudnya gitu. Jadi yang sebelah kiri E2 itu adalah bilangan kuantumnya 2 kan. Jadi kalau ditulis dalam bentuk simbol bracket itu kan sama dengan apa?
Bra NLM ya. Bra NLM. Masih ingat ya? Bra NLM. Jadi N-nya itu sama dengan 2. Kemudian kalau N sama dengan 2 itu kemungkinannya L-nya itu kan sama dengan 1 dan 2. 0 dan 1 ya kan? Tadi di awal di waktu Anda belajar tentang apa? Mekanika kuantum 3 dimensi, Schrödinger ya, persamaan Schrödinger 3 dimensi, kemudian model atom hidrogen. Itu kan kita menemukan bilangan-bilangan kuantum N, L, M. Ya, N, L, M itu ya. N itu dari mana? Dari variabel R-nya, jadi radialnya. Kemudian M itu dari pi-nya, L-nya itu dari tetanya. Ya kan kalau persamaan Schrödinger itu untuk 3 dimensi, C-nya itu kan fungsi R, theta, pi, kan itu ya, R, theta, pi. Ya, R, theta, pi. Nah, itu kalau kita selesaikan dengan menggunakan persamaan, itu tadi fungsinya ya, menggunakan persamaan Schrödinger, apa? H bar C sama dengan E, C itu ya, dan seterusnya. Kemudian deltanya atau apa? Delnya itu kita menggunakan apa? Untuk spherical ya, model koordinat bola ya, model koordinat bola yaitu R topi du per du R ditambah theta topi per R du per du theta ditambah pi topi seper R sin theta du per du pi ya kan gitu ya. Kalau nanti dikuadratkan kemudian dioperasikan dan seterusnya, nanti kita menggunakan separasi variabel dari C-nya itu menjadi R, N, L, R ya. Kemudian dikali Z, N, LM, theta, pi, ya gitu. Kemudian nanti diselesaikan satu-satu mulai dari fungsi pi-nya dulu, ketemu M, kemudian theta-nya ketemu L, nanti bilangan kuantumnya gitu kan. Dan kemudian nanti baru yang R ketemu N-nya. Jadi itu panjang sebetulnya untuk mengerjakan itu sampai ketemu model atom hidrogen itu ya, model atom hidrogen. Jadi fungsi C, N, L, M, kurung, R, theta, pi. Ya, seperti itu. Jadi seolah-olah kita bisa menggambarkan bagaimana bentuk ya, bentuk orbital dari apa atom hidrogen itu. Nah, seperti itu. Ketika N-nya sama dengan 1, ketika N-nya sama dengan 2, ketika N-nya sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, itu seperti apa kombinasinya. Semakin besar N-nya tentu L-nya juga semakin ini. Karena N itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau L itu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk N sama dengan 2 yang dikerjakan ini berarti L-nya adalah sama dengan 0 dan 1. Ya. Jadi kalau N sama dengan 2, maka L-nya adalah 0 dan 1. Nah, ketika L-nya sama dengan 0, maka M-nya sama dengan 0. Ketika L-nya sama dengan 1, maka M-nya adalah 0 dan plus minus 1. Atau min 1, 0 plus 1. Kan gitu ya. Nah, itu yang sudah menandakan ada pemecahan itu. Nah, kemudian yang kalau di sini kita lihat, ini ya ditandai di sini, sehingga yang C3 dan C4 di gambar ini sesungguhnya adalah ketika L-nya sama dengan 0. Ya, L-nya sama dengan 0. Gitu. Kemudian yang atas itu pemecahannya. Jadi kalau di beberapa di sumber yang lain itu dinyatakan. Jadi yang atas itu adalah M sama dengan 0, yang bawah M sama dengan 0, yang tengah-tengah itu adalah plus minus 1 ya. Jadi kalau kita tulis fungsinya itu sama dengan dalam bentuk bracket gitu, matrik 2, 1, 1 dan 2, 1, min 1. Nah, yang atas itu adalah setengah akar 200 dikurangi 210. Dan yang bawah 200 ditambah 2
01. Jadi itu tadi yang sudah disimbolkan ini kan ada minusnya itu. Ini kan ada minusnya itu. Minus berapa tadi? 3E-FA0. Yang atas kan 3E-FA0. Plusnya kan ya. Plusnya itu. Tapi itu kalau di penjelasan di tempat lain itu ada pengalih setengah akar ya. 1 per akar itu biasanya kali. Nah, intinya samanya adalah yang ini ya. Artinya ada pemecahan ini ya, ada pemecahan spektrum kemudian ditandai dengan level energi yang berbeda. Jadi itu. Jadi kalau di itu C1, 00 itu hanya tandanya saja ya, tanda saja. Tanda saja. Jadi kalau yang kanan itu bentuk orbitalnya, ya, arah orientasi orbitalnya ditandai. Jadi BZ itu ya, BX, BZ. Nah, itu kalau digambar ya spektrumnya itu. Nah, untuk sampai di sini ini hanya menjelaskan tentang konsep bahwa adanya medan listrik eksternal yang diterapkan pada suatu ruang di mana di dalam ruang itu ada hidrogen gitu, misalnya atom hidrogen, maka spektrumnya akan terpecah seperti itu, dan kira-kira begitu. Nah, tapi dengan syarat tadi medan atau gangguan eksternalnya itu adalah kecil ya, kecil banget dibandingkan dengan medan internal ya, internal dari atom itu. Baik, terus apa lagi ini yang mau dijelaskan? Sudah selesai, Bapak. Selesai ya. Oke, nanti mungkin ditambahi contoh-contoh ya, Pak ya. Contoh soal terkait dengan efek Stark ini, dan mungkin ada beberapa termasuk eksperimennya ya, jenis eksperimennya. Jadi kalau ini kan tinjauan teoritik, kemudian eksperimennya nanti ada juga kalau dicari, kemudian bentuk splitting level spektrumnya seperti apa juga akan kelihatan di situ. Nah, kemudian nanti mungkin ditambahi beberapa contoh mungkin terkait dengan konsep efek Stark ini. Nah, begitu pula yang kemarin ya, yang di pertemuan pertama, prinsipnya sama sebetulnya karena teori gangguan. Jadi cuman yang pertama itu menggunakan medan magnetik eksternal ya yang diterapkan. Cuman di situ ada sistem normal dan anomalus gitu ya, yang diterpain spektrum. Mungkin bisa ditambahkan dan diberikan beberapa contoh soal gitu ya. Baik, Bapak. Mungkin nanti ini ya. Cukup ini ya, sudah selesai ya yang ini ya. Saya. Iya, cukup. Nanti saya tambahkan beberapa ini ya. Untuk latihan ya, untuk semuanya ya, semua peserta ya. Ada beberapa mungkin fenomena untuk menjelaskan, untuk mendukung penjelasan tentang konsep gangguan ini. Berikutnya nanti apa ya yang pertemuan ketiga itu materinya? Ada yang udah siap ya? Nggih, Bapak. Peran interaksi spin orbit dalam struktur halus dan superhalus, Bapak. Oh ya, berarti melanjutkan ya. Melanjutkan ini ya. Yang interfine. Nggih, tapi kami kesulitan di bagian ini mencari buku referensinya, Bapak. Oke.
Cari di ini. Nah. Di bukunya Griffith itu ada nggak ya? Ini ya, saya share ya. Hyperfine splitting ini. Nah. Gitu, Pak. Lanjutannya yang Simon effect itu. Mungkin diawali ya, nanti mulai fine structure of hydrogen, mulai diawali dari sana. Tapi di teori gangguan tadi kan sudah mulai di ini ya. Dijelaskan tadi. Nah, nanti bisa aja singkat gitu, kemudian masuk di masih kelanjutannya ini ya untuk Stark, Simon, Hyperfine splitting ini ya. Coba saya lihatnya dulu di 250. Nanti bisa diawali dengan ini, ya ini kaitannya dengan spin orbit interaction, kemudian apa? Ya spin orbit, kemudian di fine structure of hydrogen ya. Jadi mulai dari teori atom hidrogen itu sekilas, kemudian menuju ke teori gangguan tidak bergantung waktu ya. Kemudian ada spin orbit coupling, tentang konsep moment dipole itu. Kemudian interaksi L dan S gitu ya. Mungkin di situ ya. Nah, kemudian nanti kita tahu energi level dari atom hidrogen, kemudian termasuk dari apa struktur halusnya ya. Jadi misalnya untuk N sama dengan 1 ya. Untuk L sama dengan 0, J sama setengah. Kemudian kalau N sama dengan 2, berarti L-nya sama dengan 1 dan L sama dengan plus minus 1. Sorry, kalau N sama dengan 2 berarti L-nya sama dengan 0 dan 1 gitu ya. Berarti kalau N1 itu berarti apa? Orbitalnya S ya. Kalau L sama dengan 1 itu orbitalnya P. Ya. Kemudian kalau N sama dengan 3, berarti L-nya sama dengan 0, 1, dan 2. Gitu ya. Nah, S, P, D gitu ya, sampai ke sana. Nah, nanti J-nya berapa? J itu kan merupakan apa? Ini ya, J itu adalah bilangan kuantum momentum angular total gitu ya. Jadi J itu sama dengan L plus S, maka bilangan kuantumnya itu ya J gitu ya. Jadi, operasinya seperti apa? Nah, sampai ke sana kemudian efek Simon sudah dibahas, kemudian hyperfine splitting itu ya. Jadi apa? Di inti kali ya sepertinya ya. Inti atom ya. Jadi selain apa kita mendiskusi kalau misalnya kalau tadi di apa kita masih diskusi tentang elektron ya. Kalau spin orbit S-nya itu kan yang sebelumnya kan elektron. Nah, di sini ini elektron dan proton ya. Jadi elektronnya itu adalah yang berputar terhadap inti. Nah, intinya itu ada proton kan, proton dan neutron. Nah, yang berkontribusi dalam hal ini adalah protonnya ya. Seperti itu ya. Jadi di sini ada apa?
proton dan neutron di titik halusnya ini. Nah, nanti ada konsep tentang apa tanpa gangguan, terus kemudian ada gangguan pada hidrogen atau hidrogen itu ada istilah singlet dan triplet. Jadi ketika S-nya sama dengan 0 itu singlet, ketika L-nya sama dengan 1 itu triplet kan gitu ya. Ini seperti itu. Mungkin nanti di bukunya itu ya, bukunya Griffith atau bukunya saya ada itu di kampus, saya ada di kampus ini ya. Oke. Coba dicarilah banyak. Saya kira yang digunakan oleh Mbak Indah ini mungkin juga ada ya cerita tentang itu ya struktur halus gitu ya, splitting and hyperfine itu ya. Ada nggak? Ini pakai buku apa ya, Mbak? Fisika Mbak Indah. kuantum punyanya ini apa Rustam Siregar. Saya menjadi Nah, itu mungkin bisa dipakai juga ya. Oke. Kemudian Suaranya ke unmute, Bapak. jadi nanti topik kan ini ya, peran interaksi spin orbit dalam fenomena struktur halus dan superhalus. Jadi nanti diawali dengan meninjau tentang atom hidrogen ya, splitting energy. Coba saya share aja ya. Saya punya ini ya, nanti saya share. Siap, Bapak. Terima kasih. Bukunya Griffith itu ya. Bukunya Griffith. Baik ya, mungkin untuk sementara kita sampai di sini ya kuliahnya ya. Baik, selanjutnya nanti kita via WA ya tentang materinya, diskusi materinya gitu ya. Oke, selesai ya Mbak Indah ya untuk presentasinya tadi ya, udah ya. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan lagi besok minggu depan ya, minggu depan. Kemudian mungkin diskusinya nanti bisa via WA ya. Siap, Baik, Bapak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.